Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryuga, NPM 253111115, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Islam atau mempresentasikan ekonomi Islam. Ekonomi Islam, pengertian ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, mana ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam dari Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah para pemikir muslim atas berbagai tantangan ekonomi dalam hal didasarkan pada Quran dan surah di samping alasan dan pengalaman dari N-Siddiqi. Ekonomi Islam juga, tujuan ekonomi Islam meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan perekonomian umat yang mandiri. Prinsip nilai dasar Islam: tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, sidik, jujur, amanah atau dipercaya, fatona cerdas, tablik meyakinkan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam: Bank Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT Baitul, Pasar Modal Syariah. Perbankan Syariah, Bank Syariah, di bawahnya lagi ada Bank Syariah Umum, Bank Pembiayaan Syariah Rakyat, di sampingnya Bank Umum, Unit Usaha Syariah, Sistem Konversi. Pengertian Bank Syariah. Bank Syariah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain yang menyimpan data atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah. 5. Prinsip bank syariah. Prinsip yang pertama, prinsip bagi hasil. Muhabarah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Murabahah. Yang keempat, pembiayaan modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Bank Syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi Islam, ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah. Yang pertama, manajemen investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajemen investasi dari pemilik dana yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpunkan sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua, jasa keuangan.
Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak dan atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantor, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor, investasi yang merupakan bank syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa-sewa atau leasing, musyarakah, akad mudaharabah, akad salam atau istina, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan dalam rangka mendirikan perusahaan, perdagangan produk dan investasi, perdagangan saham dan diperjualbelikan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank memberikan pelayanan sosial, apakah bank melalui kuart, pinjaman, kebajikan, dan dana sesuai dengan prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram, yang terkandung dalam unsur gair, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur garoh. Garor terdapat dalam bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabalul atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gorir ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Unsur maisair adalah apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa referencing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha, investasi, atau meminjam sistem bunga, terutama bank-bank konvensional atau fund manager. Definisi pergadaian syariah atau RAHN. Salah satu suatu benda berharga dalam perdagangan syariah sebagai jaminan hutang dalam kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pergadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun, yaitu penjamin barang. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, harus disebutkan menurut mulwalai. Pengertian baitul mal wat tamwil menurut Hosen dan Hasan Ali, PKS 2008 .211. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, penumbuhan kembangan bisnis usaha mikro, dan dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas dasar prakasa dalam modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Fungsi BMT. Baitul mal, buka kurung bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta. Penerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta pengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan
dan amanahnya. Baitul Tamwin, bait sama dengan rumah, at-tanwin sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi perusahaan mikro dan kecil, terutama pendorong kegiatan penabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar-dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran ayat surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat di mana zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 220. Konsep dasar pasar modal syariah, Al-Quran dan Sunnah. Syariah, hukum syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Di bawahnya ada fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Di kiri ada ibadah manusia. Apa ini? Pencipta tidak boleh dilakukan kecuali ada pemerintah atau ketentuannya. Yang di kanan itu ada muamalah manusia dengan manusia lainnya. Semua boleh kecuali dilakukan semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Pembiayaan dan investasi pada aset kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Uang adalah alat bantu penukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi pada pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar bursa dan self-regulation organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Investor dan emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan sengaja pada mekanisme yang baik dari segi penawaran supply maupun dari segi permintaan demand. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.